Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar. Perkenalkan saya Ibu Surtiningsih yang untuk pertemuan kali ini akan mengajarkan terkait materi konsep dasar farmakologi. Kita sharing saja ya. Konsep dasar farmakologi berarti kita nanti akan membahas tentang apa itu farmakologi sebelumnya. Farmakologi itu kita akan belajar dari apa itu farmakologi, kemudian pengertiannya apa, istilah penting apa saja yang ada dalam farmakologi. Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang apa itu obat, dari mulai pengertian obat dan bentuk-bentuknya. Ya, farmakologi itu kalau kita tahu itu berasal dari farmakon yang berarti obat dalam makna sempitnya. Dan dalam makna luasnya itu semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Sedangkan logos itu berarti ilmu yang mempelajari tentang obat. Nah, sehingga farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia pada sel hidup dan sebaliknya reaksi sel hidup terhadap bahan kimia tersebut. Pada mulanya farmakologi ini hanya mencakup pengetahuan tentang obat yang meliputi sejarah, sumber, sifat-sifat fisika dan kimia, cara meraciknya, efek fisiologi dan biokimiawi, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi dan ekskresi serta penggunaan obat untuk terapi dan tujuan lain. Istilah-istilah yang ada di farmakologi itu banyak banget ya, tetapi Anda yang harus beberapa pahami, yang pertama itu ada farmakodinamik. Ya, dia itu mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fal tubuh dan perubahan biokimia tubuh. Kalau farmakokinetik itu mempelajari cara pemberian obat. Ya, farmakoterapi ini cabang ilmu farmakologi yang mempelajari penggunaan obat untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. Terapi. Farmakokognonsi itu cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan, kognonsi. Ya. Sedangkan kemoterapi itu mempelajari pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen termasuk pengobatan neoplasma. Toksikologi itu ilmu yang mempelajari keracunan. Toksik itu kan racun. Ya. Kemudian ada farmasi sendiri, itu membidangi ilmu yang meracik obat, menyediakan dan menyimpan obat, pemurnian, penyampuran, dan penyajian obat. Makanya kalau kalian tahu orang-orang siapa yang boleh meracik obat, meramu obat, itu adalah farmasi. Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dan keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi tentunya. Karena pil itu juga jenis obat karena harus konsumsi. Nah, ini macam-macamnya. Macam-macam obat sendiri itu banyak sekali. Ya, ini di sini saya jelaskan 1 sampai 25 jenis. Yang pertama yaitu adalah aerosol. Aerosol apa? Sediaan yang dikemas di bawah tekanan mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga untuk pemakaian lokal pada hidung. Ya, sedangkan yang dua kapsul. Pasti sering melihat obat-obat yang berbentuknya kapsul. Ya, sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, namanya kapsul kalau berarti ada cangkangnya. Ya, itu keuntungannya apa kalau pakai cangkang nih? Pernah makan obat FE, pernah makan yang cair. Kalau yang cair itu kalau kita minum langsung itu rasanya amis sekali. Tetapi obat FE atau tambah darah itu sekarang banyak sekali kemasannya itu kapsul. Nah, salah satunya itu punya keuntungan, makanya untuk kapsul ini. Saat A, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, obatnya terlindung oleh kapsul. Yang B, lebih enak dipandang karena bisa warna-warni sesuai dengan warna yang dipilih. C, dapat untuk dua sediaan yang tercampur. Ya, jadi isinya enggak cuma satu doang, tetapi kita bisa mencampurnya. Ya. D, mudah ditelan karena itu kapsul salut selaput dan itu nanti setelah masuk dia akan leles sendiri. Kemudian menutup bau dan rasa yang tidak enak. Yang tadi saya bilang contohnya kapsul obat tambah darah itu rasanya amis sekali. Tetapi dengan dikapsulin nanti rasa amis itu jadi berkurang. Dan mungkin ketika sendawa baru akan berasa amisnya.
Yang ketiga itu tablet, ya. Tablet, kalau kalian lihat tablet paracetamol itu bentuknya tablet. Sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa. Kempa itu dikempa, mau dicetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkular, kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi ada kan yang tablet isinya bukan cuman sekedar paracetamol. Kalau obat-obat warung itu kan tablet banyak, tapi itu sudah dicampur, ada dexa, ada paracetamol, ada bahkan yang isinya adalah antalgin, atau itu dijadikan satu. Nah, ini ada namanya tablet kempah. Ini paling banyak digunain. Ukurannya dapat variasi, ada yang kecil, ada yang besar. Penandanya tergantung desain cetakan. Kalau tablet cetak itu dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dan lubang cetak. Jadi kemudian C, tablet trikurat. Tablet kempah atau cetak bentuknya kecil, umumnya silindris. Sudah jarang sih untuk saat ini itu ditemukan. Kalau yang D itu tablet hipodermik, dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air, dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. Tablet sublingual ini dikehendaki efeknya cepat. Sublingual itu ditaruh di bawah lidah. Jadi kalau ada orang-orang yang naruh obatnya di bawah lidah itu namanya sublingual, ya. Tablet bukal digunakan dalam meletakkan di antara pipi dan gusi. Ya, ini letakin di antara pipi sama gusi, itu tablet bukal namanya. Tablet effervescent itu tablet larut dalam air. Harus dikemas dalam wadah tertutup. Pernah minum Enervonse atau apa yang biasanya itu diwadahi tabung, kemudian kita akan ambil, celupin di air, nanti dia leleh, baru kita akan minum. Ya, dan yang H itu tablet kunyah. Ini seringnya obat mah yang kayak gini nih. Cara menggunakannya dikunyah. Jadi kalau minum obat mah itu nggak boleh langsung ditelan, tapi kalau dia bentuknya, kalau waisan bentuknya serbuk, jadi kamu bisa langsung lelehkan di lidah kemudian telan. Tapi kalau kayak promah itu kan bentuknya tablet, itu harus dikunyah dulu. Dikunyah baru Anda telan. Lanjut, macam-macam obat. Yang keempat itu krim. Ya, sediaan krim ini banyak banget. Sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlalut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang 5, emulsi. Ini sediaan berupa campuran dan dari dua fase cairan dalam sistem dispersi. Fase cairan yaitu yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya ini distabilkan oleh zat pengemulsi. Yang keenam itu ekstrak. Kalau sediaan ekstrak itu sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati. Jadi kalau kalian sering dengar ekstrak daun manggis atau ekstrak daun sirsak gitu, itu diekstrak, hanya diambil zat aktifnya saja, itu namanya ekstrak. 7, gel. Ini gel sistem semi padat. Pernah lihat gel itu lebih, kalau gel itu seringnya bening ya, kadang-kadang bening. Ini suspensi yang dibuat itu partikelnya anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Jadi dia agak cair, tetapi dia ngegel. Ya, yang biasa dipakai di dunia kebidanan itu biasanya gel untuk pemeriksaan ultrasonografi, atau misalnya mau meriksa dalam itu kamu pakai gel lubricating, itu namanya gel. Imunosera atau imunoserum merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian, berkhasiat menetralkan toksin, kuman, bisa ular, dan mengikat kuman, virus, antigen. Ya, imunoserum ini serum ya. Implan atau pelet, ya, sediaan dengan massa padat berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi dengan atau tanpa eksprent, dibuat dengan cara pengempaan atau percetakan. Infusa sama 10, sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Infusa, cair kan itu, infus, cairan-cairan infus itu cair. 11, inhalasi. Namanya juga inhalasi, itu bahan obat yang diberikan melalui saluran napas, hidung atau mulut, memperoleh efek lokal atau sistemik. Ini banyak sih, kalau orang-orang yang asma itu mungkin sering melakukan inhalasi, atau anak-anak kecil yang batuk pilek itu sering diinhalasi untuk mengencerkan dahak.
Yang 12 adalah injection. Oh, ini sudah sering Anda dengar. Kalau untuk injeksi ini banyak sekali. Mungkin yang familiar itu kalau ada KB suntik itu injection ya. Merupakan sediaan steril berupa larutan atau emulsi. Suspensinya bisa serbuk yang harus dilarutkan. Jadi bisa saja itu di dalam vial serbuk, kemudian kamu harus larutkan. Biasanya sih yang dipakai itu larutan aquabides. Ya, larutan aquabides nanti kalau sudah larut dikocok, kemudian baru diambil menggunakan spet, baru disuntikan. Bisa IV, bisa IC, bisa IM, bisa SC. Nah, irigasi yang ke-13 irigasi. Ini irigasi itu larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga tubuh. Penggunaannya adalah secara topikal. Lozenges atau tablet hisap, sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur belahan dalam mulut. Ini banyak nih, vitamin C, kayak vitamin C itu kan ada yang tablet hisap itu ya. Atau obat radang tenggorokan yang terkenal F-citroses gitu kan, itu tablet hisap juga. Macam-macam obat. Nah, ke-19 itu larutan, merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahannya, cara peracikannya atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Ya, dapat juga dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler, pelarut sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral diminum dan larutan topikal bisa salep, solution atau larutan sediaan cair yang mengandung zat atau lebih zat kimia yang terlalu terbagi atas A, B, C, D, E, F ya. Ini larutan itu banyak jenisnya. Ini dibagi menjadi 6. Ada larutan oral, ini sediaan cair yang dimasukkan untuk pemberian oral. Oral itu minum di mulut, dimakan ya. Larutan topikal itu penggunaannya topikal pada atau mukosa itu kulit. Ya, di area mukosa atau misalnya sariawan itu ada topikal juga bisa topikal. Pernah lihat kandistatin gitu, obat jamur misalnya kita lagi jamuran sariawanan itu ada topikal yang diolesin di bibir atau tempat sariawan. C. Larutan otik, sediaan cair yang dimasukkan digunakan dalam telinga. Pernah lihat orang yang ada kotoran di telinga kemudian ditetesin obat sehingga kotorannya itu cair sehingga bisa keluar. Itu otik. Larutan optalmik, sediaan cair yang digunakan pada mata. Ini banyak, tetes mata yang kalau lagi matanya merah itu kita tetesin, itu larutan optalmik. Spirit, larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat yang mudah menguap. Spirit ini sekarang yang lagi terkenal hand sanitizer, itu mengandung etanol atau alkohol. Dia mudah menguap, jadi hand sanitizer itu kita pakai, dia menguap dan itu fungsinya banyak, bisa membunuh bakteri dan lain sebagainya. Tinctur itu larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Lanjutan macam-macam obat, tadi karena ada 25 ya, sekarang nomor yang ke-20. Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal itu melalui anus, ya. Vagina itu jalan kelamin perempuan itu disebut sebagai vagina, atau uretra itu saluran pipis, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatannya apa? Satu, bisa untuk penggunaan lokal. Pernah ada orang keputihan itu dikasih obat yang dimasukkan ke dalam vagina, itu bisa vagistin atau lainnya, itu didiamkan dalam 12 jam sehingga nanti akhirnya meleleh. Itu fungsinya untuk membunuh bakteri dan jamur yang ada di dalam vagina. Ini biasanya sering bagi orang-orang yang mengalami keputihan. Kalau untuk rektal mungkin orang-orang yang ada masalah konstipasi, ya, dia masukkan obat tapi tidak sampai ke dalam tubuh semuanya, hanya untuk mengencerkan feses yang paling bawah sehingga dia hanya areanya terbatas, ya. Kalau penggunaan sistemik ini aminofilin dan teofilin atau asma, kloroporzamin untuk anti muntah, kloral hidayat untuk sedatif, dan hipnotif aspirin untuk analgesik antipiretik. Ini jenis-jenis obat nih. Kalau analgesik antipiretik, kalau analgesik itu pengurang sakit,
Kalau antipiretik itu penurun panas. Jadi kalau paracetamol itu antipiretik. Kalau analgetik itu antalgin, neuralgin itu ya. Ada juga yang penggunaan lokal. Ini tadi saya ke bawah dulu ya. Sekarang penggunaan lokal. Ini memudahkan defikasi serta mengobati gatal, iritasi dan inflamasi karena hemoroid ya. Kemudian 21 itu pil. Merupakan bentuk sediaan padat, bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemberian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Ya. 22 itu suspensi, merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair. Macam suspensinya antara lain suspensi oral, juga termasuk susu, magma, suspensi topikal menggunakan pada kulit, suspensi tetes telinga, telinga bagian luar, suspensi optamik, suspensi sirup kering, suspensi ya. 23 itu gelenik itu merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Ya, 24 ungenta itu salep merupakan sediaan setengah padat. Salep itu dia cair tidak, tetapi dia setengah padat untuk pemakaian topikal biasanya. Ini salep jenis-jenis salep itu biasanya kalau gatal itu ada salep ya untuk gatal. Dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terspesies homogen dalam dasar salep yang cocok. Gutae, obat tetes, merupakan sediaan cairan berupa larutan emulsi, suspensi, dimaksudkan obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan menetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes beku yang disebutkan Farmakop Indonesia. Sedangkan obat tetes dapat berupa gutae, obat dalam, gutae oris, tetes mulut, gutae auricularis, tetes telinga, gutae nasales, tetes hidung, gutae ophthalmicae atau tetes mata. Itu tadi macam-macam obat banyak ya, ada 1 sampai 25. Nah, kita lanjut tentang apa sih yang harus diperhatikan ketika kita meracik atau membuat obat. Yang pertama adalah standar obat. Obat yang digunakan sebaiknya memenuhi berbagai standar persyaratan sehingga menghasilkan efek dan tujuan yang bagus. Jangan sampai nanti tujuannya mengobati apa karena salah jadi tidak tercapai tujuannya. Apa saja yang harus diperhatikan? 1, kemurnian. Punya unsur keaslian, maksudnya murni itu punya unsur keaslian, tidak ada percampuran, mempunyai standar potensi yang baik, memiliki bioavailabilitas berupa keseimbangan obat terjamin keamanannya dan efektivitasnya. Dan ini hal-hal ini dipengaruhi dengan penyimpanan. Ada obat yang harus disimpan di kulkas atau temperatur dingin, ada yang disimpan di suhu ruangan. Itu harus diperhatikan pada saat melakukan penyimpanan obat. Kemudian reaksi obat juga harus diperhatikan ini, ya. Reaksi obat karena dia itu benda asing, jelas ya, namanya obat itu bukan benda yang dihasilkan oleh tubuh sehingga dianggap benda asing. Ini dia bekerja sesuai melalui proses kimiawi, ya, reaksi. Reaksi itu dapat dihitung dalam satuan waktu. Jadi kadang ini orang kalau mau disuntik antibiotik dia dites anti alergen ya. Itu salah satu terus ditunggu sampai 15 menit nanti reaksinya bagaimana. Atau kita minum paracetamol nggak langsung turun kan, kita ada tunggu absorpsi, ada proses kimiawi di situ, menyerap enggak, kemudian nanti terdistribusi dalam tubuh, baru kita nanti akan berkeringat dan suhu tubuh akan turun ya. Ini proses reaksi daripada obat. Nah, faktor yang mempengaruhi reaksi itu apa aja tadi ya? Reaksi itu apa saja? Absorpsi, nyerapnya, bagaimana tubuh kita penyerapan, distribusi obat ke dalam tubuh, pendistribusian diantarkan ke bagian tubuh. Yang kan kepala yang sakit, tetapi kan nggak langsung tujuannya ke kepala, diminum dulu. Nah, dia nanti didistribusi ke dalam ke titik-titik yang sakit. Kemudian metabolismenya, kemudian ekstresi sisanya. Absorpsi ini merupakan proses pergerakan obat dari sumber ke dalam tubuh melalui airan darah, kecuali dari jenis topikal yang dipengaruhi oleh jalur dan cara pemberian obat, jenis obat, keadaan tempat, makanan, dan keadaan pasien.
Nih ya, jadi jelas absorpsi. Absorpsi itu penyerapan. Kayak misalnya nih, kamu lagi minum FE, kamu dilarang minum berbarengan dengan teh. Karena apa? Itu akan mempengaruhi penyerapan obat gitu. Atau memang kamu udah masalah tidak mampu menyerap tubuhnya, ya memang situ sudah masalah. Atau jenis obatnya mungkin tidak pas, tidak cocok. Atau keadaan tempat penyimpanannya misalnya. Ya, sehingga mempengaruhi dari penyerapan obat itu sendiri. Ya, yang sering ini absorpsi itu jangan dibarengi dengan hal-hal yang berkontraindikasi dengan faktor obat itu sendiri. Distribusi obat ke dalam tubuh, distribusi namanya justru distribusi ya. Setelah obat diserap, kemudian dia didistribusikan ke dalam darah melalui vaskuler, sistem limfatik, menuju sel dan masuk ke dalam jaringan tertentu. Misalnya nih, yang sakit itu kepala kita, yang makan minum perut kita, kemudian itu diserap ya melalui vaskuler, sistem limfatik menuju sel dan masuk ke dalam jaringan tadi ke kepala, sehingga akhirnya nyerinya terasa kurang. Proses ini dapat dipengaruhi oleh keseimbangan cairan, elektronik, dan keadaan patologis. Misalnya nih, ternyata dia kok nggak sembuh-sembuh, jangan salahkan obatnya. Siapa tahu ada keadaan patologis lainnya. Kamu sakit kepala, ternyata mungkin ada hal lainnya yang itu bukan murni hanya sakit kepala. Atau makanya ada minum juga obat tuh harus banyak minum. Ya itu salah satu karena obat itu mungkin membutuhkan larut dalam air. Ketiga, itu metabolisme yang mempengaruhi obat itu. Setelah melakukan itu didistribusi, pertama diserap, terus didistribusi, kemudian melalui sirkulasi obat akan mengalami proses metabolisme. Obat akan ikut sirkulasi ke dalam jaringan, kemudian berinteraksi dengan sel dan melakukan sebuah perubahan zat kimia menjadi lebih aktif, sehingga yang udah mulai turun-turun kemudian sampai akhirnya kadang sembuh gitu. Obat yang tidak bereaksi akan diekskresi, sedangkan obat yang nggak dipakai akan dikeluarkan. Contoh, kita minum multivitamin. Multivitamin itu dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit, sehingga seringkali kalau kita lagi minum misalnya vitamin apa, vitamin kan jenisnya ada yang satu tablet itu isi ada vitamin A, B, C, dan sebagainya. Ketika kita minum terus pipisnya kita kok bau obat banget ya. Nah itu diekskresikan karena memang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh. Nah, ekskresi sekarang. Ekskresi setelah obat mengalami metabolisme, dipecah, ada sisa zat. Sisa zat tadi diekskresikan, kemudian keluar melalui ginjal, bisa dalam bentuk urin, bisa dalam bentuk feses, atau bisa dalam bentuk udara. Ya, itu. Jadi pipisnya kok bau, kok minum FE, nya jadi hitam. Ya itu karena diekskresikan. Kelebihan FE pun akan menyebabkan konstipasi, kadang-kadang nya jadi berwarna hitam. Jangan khawatir kalau memang kita lagi mengkonsumsi obat itu. Berarti itu hanya proses ekskresi obat. Ya. Nah, kesalahan nih harus diperhatikan ketika kesalahan pemberian obat itu, makanya hati-hati. Kesalahan pengobatan suatu kejadian yang dapat membuat klien menerima obat yang salah. Makanya kamu kalau mau ini seringkali itu kesalahan terjadi di saat pembuatan resep. Makanya harus benar obat, benar pasien, benar jalur pemberian itu harus diperhatikan. Prinsip 5 benar. Nanti kita akan bahas di pertemuan keberapa terkait tentang prinsip pemberian obat dan cara pemberian obat. Kemudian persiapan. Nah, kalau kita lagi nyiapin obat, hati-hati lihat nih, obat ada yang namanya mirip. Ada yang botolnya mirip. Kalau kita disuruh menyiapkan ini harus dibaca itu persiapannya. Ya, ketika bikin resepnya harus jelas tulisannya. Nah, kadang-kadang nih sering sekali dokter tulisannya nggak jelas, akhirnya mengkhawatirkan ini pembuatan resepnya salah baca bisa, atau malah lupa, salah nulis juga bisa. Yang kedua itu persiapannya. Nah, pas nyiapin ini harus prepare, hati-hati dibaca itu benar obat itu atau tidak, karena bentuknya bisa mirip. Ada yang bentuknya mirip, ada yang warnanya mirip, ya ada yang namanya mirip, sehingga harus hati-hati. Yang ketiga penyaluran. Nah, contohnya ini lagi di rumah sakit, kan kita nyiapin obat tuh banyak, ya. Kita siapin obat banyak sehingga misalnya pasien ada berjejeran nih, 1 ada 2, kamu harus verifikasi dulu, oh ini bapak siapa ya, oh ya betul, berarti obat ini betul untuk bapak A, karena jangan sampai nih kita keliru pasiennya, pas penyalurannya salah, distribusinya salah, kemudian pemberian obat, ini caranya. Kalau dia adalah
obat topikal, obat oles ya diberikan obat oles, jangan sampai obat oles dibuat minum ya, atau obat sublingual kamu telan, kayak obat emah itu kalau yang tablet itu nggak bisa langsung ditelan, itu harus dikunyah dulu gitu. Atau obat vitamin C yang Enervon C atau apa yang gede-gede itu hisap itu yang Calvit C itu yang besar itu hisap. Jadi kamu memang harus hisap pelan-pelan sedikit-sedikit sampai akhirnya habis. Atau yang botolan itu yang kalau harus kita celupin dulu nanti dia akan berbuih gitu, itu harus dicelupin dulu, nggak bisa kita hisap gitu. Jadi pemberian obat itu harus tepat. Atau mungkin ada obat yang harus diinjeksikan. Nah, injeksi juga banyak nih. Ada yang disuntik secara IM, ya, IM itu bisa dibokong, ya, tegak lurus nyuntiknya. Kemudian ada yang IV lewat langsung vena kita biasanya, atau bisa EC subkutan atau IC intrakutan tuh. Suntik aja udah banyak ya. Sehingga pemberian obat ini harus diperhatikan.